Halo Tribuners, selamat pagi menjelang siang. Sekarang aku lagi di Bay Jambi nih, sedang sama Mbak Fasya, Ketua Bursa Efek Indonesia Cabang Jambi, Mbak ya? Ya. Iya, oke, cantik banget ya Tribuners. Boleh kita buka dulu nih Mbak, biar Tribuners lihat nih kecantikannya yang paripurna. Aduh. Nanti pada kabur kaget Mbak. Tahu. Oke. Oke, untuk 30 menit ke depan lebih kita akan ngomongin tentang pilihan saham milenial nih. Investasi pilihan saham milenial. Oke. Sebelumnya nih Mbak, sebelum kita bahas, kita mau tanya dulu deh, mungkin di luar sana ada Tribuners yang belum tahu apa itu saham gitu. Boleh kasih tahu dulu nih Mbak, apa sih sebenarnya saham itu? Oke. Jadi sebenarnya banyak yang bilang kalau saham itu sulit gitu ya Mbak ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang skeptis terhadap saham dan tidak tahu apa itu arti saham. Jadi sebenarnya saham itu gampang sekali Mbak. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang saham itu sebenarnya bukti kalau kita punya perusahaan gitu. Jadi ibaratnya seperti ini nih. Kalau misalnya saya itu punya motor tuh ada buktinya apa? Ada sertifikat motornya kan, ada BPKB-nya. Kalau misalnya saya itu punya rumah, itu ada rumah dan ada sertifikat rumahnya kan Mbak. Nah kalau seandainya saya punya saham, itu buktinya adalah ada sahamnya, sertifikat dan ada perusahaannya gitu. Oke, nah jadi itu adalah pengertian ya dari investasi saham gitu. Berarti Mungkin bisa diulang nggak sih Mas? Nggak fokus jadinya. Mas bisa diulang Mas? Bisa ya? Itu kenapa? Sorry bentar. Itu kenapa? Keseret. Apa yang keseret? Yang kerucut. Walah. Tabrak. Kaget aku. Ini suaranya kedengaran atau enggak Mbak? kedengaran Mbak? Enggak terlalu kencang, karena lebih dekat. Oh iya, oke. Ulang dari awal boleh Mbak? Oke, boleh. Oke, kalau gitu kita pakai masker dulu deh. Mulai dari yang di-cut aja di Mulai investasi dari? ya? Pertanyaan, oke. Ready? Oh iya, sebelumnya mungkin kalau pas ngomong bisa lihat kamera ini. Oh, sini ya. Oh iya. Ini kamera utamanya. 3, 2, 1, aja. Apa sih Mbak sebenarnya saham itu? Iya. Jadi banyak orang yang nggak tahu apa investasi saham dan juga banyak yang bilang wah kalau investasi saham itu sulit, saham itu apa sih? Ada juga yang bilang kalau investasi saham itu judi juga Mbak gitu. Padahal nggak seperti itu ya. Nah jadi saham itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Kalau misalnya kita bicara tentang sejarahnya sendiri, saham itu berasal dari bahasa Arab, sahama artinya adalah syirkah. Jadi syirkah di sini maksudnya apa sih? Jadi pembagian kepemilikan gitu. Kepemilikan apa? Kepemilikan perusahaan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang rumah, mobil, terus saya bicara tentang tanah, itu kalau misalnya kita membuktikan saya punya tanah, itu ada sertifikat tanahnya. Kalau misalnya saya membuktikan saya punya mobil nih, saya ada STNK-nya gitu ya. Saya punya rumah tersebut, buktinya apa? Ada sertifikat rumah. Nah kalau misalnya saya bicara saya punya perusahaan, saya ngeklaim perusahaan itu adalah punya saya, itu buktinya adalah saham. Jadi sertifikat, jadi surat berharga kepemilikan atas suatu perusahaan. Berarti bedanya kalau yang tanah atau rumah tadi bener-bener nyata, kalau itu elektronik gitu ya Mbak ya? Bentuk sertifikatnya, jadi bentuk warkatnya udah elektronik. Kalau zaman dulu sama Mbak, kayak sertifikat rumah, kayak sertifikat tanah, jadi istilahnya warkat ya. Jadi bukti kalau saya punya perusahaan, jadi bentuknya ada, perusahaannya ada, cuma sekarang sertifikatnya udah dibikin elektronik. Lebih modern gitu Betul, ya, betul. mempermudahkan juga gitu. Mempermudah, membuat jadi lebih efektif dan juga efisien. Gitu. Oke, gitu Tribuners. Ini juga bukan judi juga ya Tribunersnya, ada syarat-syaratnya juga dan memang bukan gitu Mbak ya. Iya, betul. Kalau untuk pertumbuhan di Jambi sendiri nih Mbak, itu seperti apa sih Mbak?
Iya, kalau misalnya kita bicara tentang minat investor terhadap investasi saham itu lumayan cukup tinggi ya, terutama di masa pandemi ini malah Mbak, di 2020 dan tahun 2021 ini kalau misalnya kita bilang tuh tahun kebangkitannya investor retail di pasar modal. Jadi kalau di Jambi sendiri Mbak, kita itu buka cabang di Jambi itu di tahun 2015 dan di tahun 2015 itu jumlah investor kita baru di angka 1.500-an dan saat ini jumlah investor kita itu mencapai 33.000. Jadi peningkatannya tuh kurang lebih sekitar hampir 30-an kali lipat dibandingkan dengan 5 tahun yang sebelumnya. Gitu. Jadi dan juga kalau misalnya kita bicara tentang value-nya sendiri, investor di Jambi sekarang minatnya dalam transaksi sahamnya seperti apa juga meningkatnya lumayan cukup signifikan. Kalau selama sebelum masa pandemi kemarin itu nilai transaksi kita dalam 1 tahun itu hanya 1 triliun 2019. Nah di tahun 2021 itu jumlah transaksi di pasar modal itu di saham terutama itu mencapai 16 triliun dalam 1 tahun. Dan ini berarti terhitung November ya. Kalau misalnya Desember belum kita hitung nih. Jadi peningkatannya hampir 16 kali lipat dibandingkan dengan masa pandemi. Dan ini merupakan tingkat secara persentase secara year to year gitu ya. Kalau kita bicara year to year itu di tahun 2021 paling tinggi 90%-an lebih. Gitu, dalam 1 tahun peningkatannya. Itu luar biasa sekali. Untuk kecenderungan kaum milenial ini Mbak, atau Gen X lah, itu seperti apa? Iya. Jadi kalau misalnya kita bicara tadi data sekitar 33.700 tadi itu adalah investor yang ada di pasar modal, investor saham ya Mbak ya. Dan hampir kira-kira mungkin sekitar 30-40%-nya ya Mbak itu didominasi oleh milenial Mbak. Nah, jadi minatnya lumayan cukup tinggi ya milenial terhadap investasi saham dan kebanyakan kalau untuk milenial sendiri karena mereka erat sekali dengan dunia digital dan saham juga erat sekali dengan kaitannya dengan dunia digital. Jadi yang investasi saham selain dia invest, dia trading saham dan menganalisa saham itu kecenderungannya kebanyakan milenial saat ini seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya yang rentang usianya di atas milenial, kebanyakan investasi jangka panjang. Tapi kalau misalnya yang kalau kita bicara milenial, Gen X, nah kebanyakan mereka lebih teruji nyalinya untuk jadi seorang trader pedagang saham. Gitu. Lebih tertantang gitu ya. Betul sekali. Untuk pilihan milenial nih Mbak, saham milenial itu yang seperti apa sih? Kalau pilihan sahamnya sih variatif ya Mbak. Jadi kalau misalnya di Bursa Efek sendiri itu kita ada indeks saham. Jadi kelompokan saham-saham mana sih yang termasuk dalam kategori tertentu. Jadi kalau misalnya kita bicara pilihan saham agak sulit ya kita mengkategorikannya. Kalau misalnya kita bicara milenial sukanya saham apa gitu ya Mbak. Tapi kecenderungannya adalah mereka lebih trading aktif, dagang aktif, dan pilihan sahamnya tentunya yang memiliki fluktuasi ya yang lumayan gitu dibandingkan dengan yang investasi jangka panjang gitu. Berarti emang bisa dibilang zaman sekarang anak milenial juga sudah mulai banyak yang tahu gitu ya Mbak ya? Betul, jadi udah lumayan banyak sekali yang tahu tentang investasi saham saat ini dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya. Kebelakang ya? Iya betul. Oke, keren sekali. Generasi milenial sama Gen X ya. Ya, betul, luar biasa Gen X. Iya, luar biasa. Milenial ya. 40% itu hampir setengahnya juga. Iya, betul. Hampir setengahnya di atasnya karyawan swasta. Jadi kalau misalnya kita lihat by kategori sih memang yang paling tinggi saat ini itu adalah milenial dan salah satunya karyawan swasta. Gitu. Selain milenial nih Mbak, untuk investor unik mungkin seperti ibu-ibu rumah tangga gitu, seperti apa sih Mbak? Ada nggak? Atau mungkin persentasenya lebih kecil? Kalau misalnya kita lihat by data itu secara presentasi memang agak kecil ya Mbak ya, tapi peningkatan minatnya lumayan cukup banyak sekarang gitu ya. Kalau secara persentase kalau misalnya kita bandingkan dengan kategori-kategori pekerjaan tertentu memang cukup rendah, tapi lumayan cukup banyak sekarang. Dan kebanyakan juga sekarang begini Mbak, karena misalnya perempuan adalah menteri keuangan ya biasanya ya, rumah tangga gitu. Benar-benar. Dan salah satu alternatifnya selain misalnya jualan online, ada juga itu beberapa investor yang kita temuin seorang ibu rumah tangga yang mencari pendapatan hariannya itu dari trading saham. Gitu. Jadi
ada yang bilang gini misalnya, oh daripada saya menghadapi misalnya berbagai macam, misalnya ya biasalah kalau jualan kan, Iya, benar. ada apa namanya, misalnya ada keluhan dari customer dan lain-lain. Nah kalau ini kan nggak ada menghadapi keluhan customer, tapi memang harus belajar aja untuk trading. Nah banyak juga yang seperti itu. Gitu. Oh, berarti emang ibu-ibu zaman sekarang udah keren-keren ya, Mbak ya? Iya, udah ini, dan meskipun ada yang bilang meskipun lambat Mbak, tapi saya tekun belajar gitu, Yang kata penting ibu. tekun gitu ya? Betul. Dan cari info di mana-mana gitu, karena juga ada juga yang komunitasnya gitu Mbak. Juga ada komunitas yang kayak ibu-ibu yang belajar trading gitu. Oh, keren sekali sampai ada komunitas Tribuners. Baru tahu loh ada komunitas ibu-ibu untuk trading gitu ya? Iya betul, ada. Jadi se-Indonesia tuh udah lumayan cukup banyak. Ibu-ibu Jambi yang itu suka sudah ada investasi. juga? Kalau untuk komunitas khusus nggak ada, tapi kalau misalnya yang minat itu lumayan cukup banyak. Kalau kita sih ada, tapi secara umum, bukan khusus untuk ibu-ibu rumah tangga. Oke. Kalau untuk seperti apa sih Mbak untuk menjadi investor gitu? Caranya untuk menjadi investor tuh sebenarnya gampang sekali ya, segampang kita belanja online ya. Cuma karena ini adalah produk investasi, jadi ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi. Jadi misalnya berupa KTP, jadi minimal tuh punya KTP. Jadi artinya kalau misalnya belum sampai 17 tahun umurnya berarti belum bisa, tapi misalnya bisa kalau anak-anak muda juga ada yang penasaran, tanya sama orang tuanya, izin dulu sama orang tuanya itu bisa. Terus kemudian yang kedua adalah rekening tabungan. Rekening tabungan ini adalah rekening nanti pada saat mau pencairan dana, nah nanti dananya masuk ke rekening tabungan tersebut. Jadi hanya dua itu sih persyaratannya, dan nanti bukanya di mana? Bukanya lewat aplikasi perusahaan sekuritas gitu. Udah banyak juga ya? Iya, perusahaan udah banyak sekuritas. sekali perusahaan sekuritas saat ini, dan pembukaannya pun sekarang udah gampang, udah bisa online. Jadi pakai HP pun nggak mesti datang ke kantor perusahaan sekuritas juga udah bisa. Tapi kalau yang mungkin yang baru-baru mau mulai nih Mbak, kan bingung tuh, terus ada untuk meyakinkan diri mungkin dia mau nanya-nanya atau mungkin lihat di YouTube kurang puas, bisa nggak sih Mbak datang ke sini buat nanya gitu? Bisa sekali gitu. Dan kalau sekarang juga kita kan aktif melakukan edukasi ya Mbak ya, edukasi. Dan kalau misalnya teman-teman di sini di masa pandemi seperti ini gitu, misalnya juga ada yang mager, kalau mau datang ke sini boleh konsultasi, tapi kita kebanyakan sekarang secara online dan edukasinya secara gratis. Kita ada program seperti Sekolah Pasar Modal namanya, mungkin pernah dengar ya Mbak ya. Nah, Sekolah Pasar Modal ini edukasi gratis untuk pemula yang ingin belajar tentang investasi saham gitu. Dan nanti ada berbagai macam hadiah, penawaran menarik, sertifikat juga, dan itu gratis gitu. Gratis. Wah, itu kalau mau dapat info-info itu di mana sih Mbak? Kalau mau dapat info itu ada di Instagram kita. Instagram ya. Betul. Jadi selain datang ke sini, karena sekarang udah banyak sosial media ya Mbak ya, jadi bisa dapat infonya di Instagram kita, dan bisa lihat di @idx_jambi. Gitu. Nama Instagramnya apa nih Mbak? Instagramnya @idx_jambi. _jambi. Tuh Tribuners. Di situ update terus ya Mbak ya? Update. Kalau kemarin kita sering Instagram live, kalau sekarang udah agak jarang karena udah banyak tatap muka, tapi biasanya kita ada pelaksanaan edukasi, baik itu untuk calon investor yang baru mau buka, pemula, ataupun yang expert juga ada kelas investor gitu. Oke, keren sekali. Emang sangat dipermudah juga ya Mbak ya? Iya, betul. Bagi investor-investor yang mungkin baru mau belajar, baru mau calon investor gitu, sangat gampang. Kelas-kelasnya juga udah dibilang sama Mbak Fasya tadi untuk ada terus di Instagram gitu Mbak ya, ada update-update terus. Yang penting pantengin terus, jangan sampai itu ada tanggal-tanggalnya kan Mbak ya, jangan sampai kelewat. Iya. Ada, dan nggak perlu takut ketinggalan juga, ada terus. Ada Mbak. terus, oke. Iya, seminggu sekali biasanya ada. Oh gitu, gratis juga Tribuners, Betul. jangan lewatkan kesempatan ini. Gratis, dapat pulsa juga Mbak. Ada berbagai macam door prize menarik lah pokoknya. Kurang baik apa coba Bursa Efek nih. Iya. Keren banget. Kalau untuk apa namanya keuntungan nih Mbak, itu kan keuntungan dan resiko itu pasti ada nih ya, Iya, berbarengan lah gitu. Betul. Itu seperti apa Mbak?
Iya, jadi kalau kita bicara invest kan pengennya pasti untung ya kan. Tapi kalau kita bicara pasti untung, nah itu nggak mungkin. Jadi kalau misalnya ada investasi yang nawarin pasti untung dengan tingkat keuntungan yang sedemikian rupa, nah itu harap hati-hati ya teman-teman sekalian, bisa tanyakan ke OJK. Rata-rata ada investasi yang kategorinya bodong lah. Nah kalau saham seperti apa sih keuntungannya? Jadi kalau keuntungannya kayak kita misalnya nih Mbak, saya selalu bikin analogi ya. Kalau misalnya teman-teman di sini punya perusahaan, keuntungannya apa sih kalau misalnya saya punya perusahaan? Satu adalah kalau perusahaan itu untung, dia akan bagi-bagi untungnya ke pemilik perusahaan. Jadi istilahnya itu kalau di kita dividen. Jadi kalau seandainya perusahaan untung dan dia bagi-bagi, saya punya 20%-nya, berarti saya dapat 20% dari keuntungannya. Tapi kalau misalnya saya cuma punyanya satu lot, ibaratnya 0,000 sekian persen, ya berarti saya dapat segitu. Nah, jadi artinya semakin banyak saya invest, nanti keuntungan yang saya dapatkan dari dividen juga semakin banyak, tapi tergantung kinerja perusahaan. Kalau perusahaannya bagus, ya saya dapat untung. Nah, kebalikannya tadi kita bicara resiko. Kalau perusahaannya nggak untung, ya otomatis nggak akan bagi keuntungan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau beli saham ini kan online tadi ya Mbak ya. Jadi jual belinya itu teman-teman sekalian sama kayak di pasar, harganya kelihatan terus gitu. Kadang bisa naik, kadang turun, kayak harga emas juga sama. Nah, jadi kalau misalnya harganya naik, saya mau jual, untung, nah itu keuntungan saya. Kebalikannya kalau misalnya turun, berarti itu adalah kerugian saya. Potensi kerugian saya kalau misalnya saya belum jual, tapi kan bisa jadi besokannya naik, bisa jadi turun lagi. Nah seperti itu. Kalau dia naik turun belum saya jual, berarti belum terrealisasi. Realisasinya adalah pada saat saya menjual. Jadi itu adalah kebalikannya tadi, untung dan resikonya apa. Nah, dan sekali lagi resiko terbesar saya punya perusahaan adalah kalau perusahaan tersebut bangkrut. Jadi yang paling penting adalah pada saat kita mau beli perusahaan, kita cek dulu perusahaannya bagus atau enggak. Kalau seandainya perusahaannya merugi, misalnya kategorinya banyak hutang, kan takutnya bisa dilikuidasi. Itu adalah salah satu resiko kalau saya investasi saham. Berarti selama perusahaan masih berdiri nih, berarti masih kemungkinan naik itu bakal ada gitu Mbak ya? Betul, selagi itu perusahaannya bagus, keuntungannya semakin lama semakin meningkat. Jadi indikatornya bisa kita lihat by laporan keuangan, ataupun misalnya kita lihat juga secara hari-harian aja misalnya ini Mbak, misalnya wah perusahaan ini saya selalu pakai produknya dan saya rasa nih bagus nih. Itu yang paling gampang, paling sederhananya. Itu contoh kalau misalnya kategorinya perusahaannya bagus gitu. Tadi kan Mbak ada bilang dividen. Itu apakah ada berapa lot gitu tertentu untuk bisa dapat dividen, ataukah memang satu lot udah kan minimal satu lot ya Mbak ya? Betul. Ataukah minimal satu lot itu sudah dapat dividen gitu meskipun nggak besar gitu? Iya betul. Jadi satu lot pun dapat dividen. Jadi sesuai dengan kepemilikan saya ya. Tapi nggak semua perusahaan bagi dividen. Ada yang perusahaan setahunnya itu bisa 2 kali bagi dividen gitu. Ada juga perusahaan yang nggak bagi dividen Mbak. Jadi dividen itu dibagikan hanya jika perusahaan untung dan sesuai dengan hasil keputusan pada saat rapat umum pemegang saham gitu. Jadi salah satu kelebihannya saya itu beli saham, saya punya hak suara di rapat umum pemegang saham. Tapi disesuaikan juga, kalau punya satu lot, berarti hak suara satu lot, dividennya juga dapat satu lot gitu. Tapi kalau misalnya saya punyanya ada jutaan lembar atau jutaan lot gitu kan Mbak, nah jadi hak suara saya juga banyak gitu. Berarti saya mendominasi. Jadi tujuan kita edukasi adalah supaya teman-teman di sini tuh punya perusahaan besar yang kita investnya jangka panjang dan bisa jadi nanti passive income gitu. Dividen ini bisa jadi passive income-nya kita. Diem aja tetap jalan uangnya gitu ya? Iya, karena ada manajemen, ada karyawan yang bekerja di dalamnya. Bener, keren sekali Tribuners. Kalau boleh nih kasih tips untuk memilih saham nih Mbak, yang seperti apa sih sebenarnya? Tips memilih saham atau tips berinvestasi saham nih Mbak? Tips memilih saham deh. Memilih saham, oke. Berarti udah jadi investor ya, terus mau memilih saham. Yes. Oke, jadi kalau misalnya kita mau memilih saham, itu sebenarnya ini kita harus sesuaikan dengan tujuan kita. Jadi pada saat kita mau berinvestasi saham, pilihannya saya mau jangka panjang atau jangka pendek.
dan disesuaikan nanti dan dengan tujuan saya tersebut gitu. Kalau misalnya tujuannya jangka panjang, saya pilih perusahaan yang secara fundamentalnya ibaratnya tadi secara keuangannya, secara bibit bobotnya bagus gitu. Tapi kalau misalnya saya mau jangka pendek tuh ibarat pedagang Mbak di pasar. Kan dagang itu musiman. Kadang ada dagang duren, ini lagi rame duren, ini lagi rame rambutan, sekarang misalnya lagi rame kopi-kopian, nah itu dagang ya. Kalau konsep dagang itu jangka pendek, nah itu musiman ya sama kayak saham. Saham pun juga ada yang misalnya, oh sekarang lagi musimnya perusahaan yang bergerak di bidang misalnya tambang, tadi kita bicara, atau saham yang bergerak di bidang teknologi musimnya, atau saham yang bergerak di bidang kesehatan. Nah itu disesuaikan. Jadi kalau misalnya kita udah dapet pilihan saham kita cari yang paling bagus secara keuangannya gitu. Kalau misalnya perusahaannya paling bagus, keuangannya paling sehat dia, dan secara harga juga kayaknya murah nih, kalau ibu-ibu suka diskonan ya Mbak, pas lagi murah saya beli gitu. Nah itu kalau misalnya jangka pendek. Kalau jangka panjang ya saya lihat potensi bisnis ke depan gitu, karena saya invest saham tuh tujuannya nggak cuman 1 hari, 2 hari, nggak 1 bulan, tapi tujuan saya bisa 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang gitu. Berarti emang kita harus tahu dulu kita nih mau jadi investor seperti apa gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi harus ikutin tujuan. Kalau nggak punya tujuan kan bingung nanti mau pilih sahamnya apa gitu. Bener. Dan teman-teman nanti bisa ikut kelas sih sebenarnya. Kalau misalnya kita bicara di sini tuh sedikit banget gitu. Nanti bisa ikut kelas yang kita bilang tadi tuh Mbak, yang gratis tadi, kelas investor. Kalau mau pilih saham yang bener lebih detail seperti apa. Itu kelasnya seperti apa sih Mbak? Online kah atau seperti Online. apa? Online ya? Online. Jadi kelas itu gratis, nggak berbayar. Jadi misalnya teman-teman di sini ada juga yang udah jadi investor, kan sekarang udah banyak jadi investor. Terus kemudian banyak kelas-kelas berbayar, nah dari kita gratis gitu. Jadi kalau ada yang gratis kenapa harus bayar? Iya bener. Dapat pulsa lagi katanya Mbak ya? Tuh, ada door prize-nya. Ada door prize lagi tuh. Tuh kurang apa coba, udahlah gratis dikasih ilmu. Iya. Ya kalau dulu mahal, sekarang udah gratis dapat berbagai macam hadiah. Kalau untuk cara membeli sahamnya seperti apa sih Mbak? Cara beli sahamnya gampang banget tadi. Yang udah datang ke perusahaan sekuritas, kalau misalnya online ya buka aplikasi online-nya tadi, segampang teman-teman kalau misalnya check out di marketplace gitu. Kalau di marketplace kan misalnya saya mau beli barang apa gitu ya, saya pilih barangnya terus saya masukkan ke keranjang gitu ibaratnya ya. Kalau saham juga sama juga sih. Jadi teman-teman sekalian pilih saham yang mau dibeli apa, terus kemudian nanti disesuaikan dengan duitnya berapa. Kalau misalnya cukup, nanti teman-teman lihat harganya udah cocok nggak nih dengan yang saya mau gitu kan. Ya udah masukin. Terus kemudian nanti kalau seandainya ada orang yang mau jual, terjual lah saham saya. Nanti statusnya ada. Sama kayak teman-teman buka di marketplace yang rame lah ya kan, statusnya kelihatan ini udah terjual atau belum gitu ya Mbak ya, udah sampai mana sih barangnya gitu. Nah saham juga seperti itu. Jadi kalau udah terjual, udah. Kalau misalnya mau ngejual saham juga bisa langsung, dan duitnya masuk nanti ke rekening khusus, rekening atas nama kita sendiri gitu. Nah, jadi kalau yang hobi belanjanya saham aja sekarang. Check out saham. Check out saham. Betul. Jangan check out yang lain gitu ya. Yang lain ini ngabisin uang. Kalau ini menambah lah gitu. Uang. Mudah-mudahan. Iya. Amin. Kalau untuk apa namanya resiko, ini kan pasti kalau untuk yang trading itu resikonya lebih gede ya Mbak ya, ketimbang untuk yang jangka panjang yang memang perusahaannya emang bagus gitu ya. Itu seperti apa sih Mbak? Resikonya sebenarnya kurang lebih sama aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya yang trader ini yang paling diperhatikan adalah nanti indikatornya gitu ya. Jadi karena ini lebih beresiko ya lebih memperhatikan aja kayak dagang aja gitu. Kalau dagang kan kita ngeliatin jualan kita. Kalau ini jualan kita saham, mau nggak mau saya liatin saham saya. Kalau saya dagang baju, saya liatin kan dagangan saya baju. Saya udah terjual berapa harganya kayak gitu. Iya benar kayak dan dagang lebih disiplin. sih. Iya. Kalau dagang biasa cabai kan harganya naik turun kan Mbak. Pas turun jual, pas naik jual. Nah sama kayak dagang saham juga gitu, supaya duitnya bisa muter.
gitu. Gitu. Kalau yang mungkin jangka pendek lebih sering diliatin marketnya gitu ya Mbak ya. Betul. Kalau jangka panjang ya biarin aja. betul. Nggak apa-apa, nggak hilang kok uangnya. Aman ya Mbak ya. Aman. Selagi perusahaannya bagus, aman mudah-mudahan. Selagi perusahaannya bagus aman. Jadi intinya juga cari perusahaan yang bagus. Yang penting juga jangan ikut-ikutan ya Mbak ya. Betul. Jangan FOMO ya. Kalau Iya. istilahnya sekarang itu banyak yang FOMO, takut ketinggalan sama teman-teman yang lain. Fear of missing out ya istilahnya zaman sekarang. Gitu. Gitu, jangan. Orang mau beli yang ini, kita harus lihat dulu itu seperti Iya. apa sahamnya, kinerja perusahaannya, terus beberapa tahun ke belakang seperti apa gitu ya Mbak ya, harus dilihat juga. Jangan Benar. orang beli, kita beli dan kita nggak tahu itu sahamnya saham Betul, apa betul. gitu. Dan harganya bisa jadi beda. Kayak saya beli emas sama Mbak beli emas kan bisa jadi Oh harganya iya. beda. Bener. Saya misalnya beli di harga apa yang murah, Mbaknya beli di harga yang mahal. Saya untung, ya Mbaknya misalnya rugi seperti Iya, itu kan. benar. Jadi beda-beda gitu tiap orang. Profil resikonya juga beda-beda. Nah, gitu Tribuners. Yang penting kita harus paham dulu, emang harus banyak belajar kalau ini Mbak ya. Bener-bener, karena nggak ada yang instan ya Mbak. Iya, gitu. bener. Jadi kalau mau nggak mau ya memang belajar di awal, belajar sedikit. Ya kalau misalnya manfaatnya banyak ya alhamdulillah gitu. Kalau menurut Mbak nih, kalau untuk ke depan nih, akan naik lagi nggak sih yang untuk Gen Z and Gen X ini? Untuk ini ya, untuk jumlah investor nih, harapannya seperti itu. Harapannya kita terus melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat yang saat ini Indonesia kan dihadiahi ya generasi Z dan generasi milenial yang saat ini mendominasi hampir 40% kan ya Mbak ya. Dan tentunya juga melihat ini dan apa ya, dengan milenial yang banyak ini dan pola pikirnya juga, cara mereka bertransaksi itu beda dengan zaman dulu ya Mbak. Benar. Tentunya harapan kita akan semakin meningkat, tapi diiringi juga dengan edukasi gitu. Jangan sampai tadi FOMO ya, biasanya kan kalau dari generasi milenial atau Z generation ngeliat temannya ini pengen juga. Nah, kita boleh investasi tapi tetap perhatikan indikator-indikator, tetap ada ilmunya dan lain-lain gitu. Salah satunya ikut di kelas di IDX. Iya. Iya. Itu salah satu menambah ilmu selain Betul, emang betul. lihat-lihat YouTube, belajar-belajar sendiri, memang harus ikut itu biar lebih pro lah gitu. Iya, lebih pro. Lebih pro. Lebih expert ya Mbak ya, lebih pro, lebih jago. Lebih jago. Kalau jago untung sendiri ya Mbak ya. Iya, mudah-mudahan gitu. Oke deh. Sepertinya kita udah 30 menitan lebih nih kita ngobrol nih Tribuners. Boleh nih Mbak, ada yang mau disampaikan lagi apa nih sebagai penutup kita? Iya, kalau misalnya kita bicara tentang investasi kan gini, karena nilai uang itu semakin lama nilainya semakin turun ya teman-teman sekalian. Jadi artinya pada saat kita zaman dulu kita punya duit 1.000 perak itu berharga sekali, sekarang 1.000 bahkan itu nilainya sangat rendah sekali dan kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Iya, Jadi pada saat teman-teman sekalian di sini memiliki uang yang tersimpan di bawah kasur, nilainya yang dulunya besar, kemudian harinya bisa jadi akan berkurang gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya nyimpen itu jangan nyimpen uang tapi berinvestasilah gitu, karena nilainya akan meningkat seiring dengan meningkatnya inflasi gitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mbak atas waktunya. Iya, Di sela-sela sama-sama. kesibukannya sudah mau menyapa Ya, saya Tribuners. terima kasih. Iya. Tribuners di luar sana yang mungkin sekarang sedikit terjawablah pertanyaan-pertanyaannya ya Tribuners ya. Oke, terima kasih Tribuners yang udah bergabung. Mungkin kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya gitu. Atau mungkin bisa juga langsung kepoin Instagramnya apa tadi Mbak? Instagram kita di @idx_jambi. Oke, itu Tribuners langsung cek-cek, langsung lihat-lihat kelas mungkin biar lebih menambah keyakinan ya Mbak ya. Gitu. Oke, terima kasih Tribuners. Iya, Sehat terima kasih terus, banyak. jaga kesehatan. Iya. Salam sehat untuk kita semua.